Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada acara podcast kali ini, saya Alfifa Ica yang akan memandu jalannya acara podcast kali ini. Podcast kali ini tentang mental illness yang rentan terhadap generasi pemuda. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dua teman saya. Yang pertama Mbak Anggiriska dan yang kedua Mbak Siti Laila Nurrohma. Selamat siang Mbak Anggiriska dan Mbak Siti Laila. Selamat siang. Selain itu juga di sini ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Mbak Hayung Kusuma. Selamat siang Mbak Hayung Kusuma. Ya, selamat siang. Dan Mbak Aulia. Selamat siang Mbak Aulia. Ya, siang. Sebelum kita berbincang-bincang mengenai mental illness, kita harus mengetahui dulu apa itu mental illness. Mental illness itu seperti gangguan mental atau suatu kondisi yang terjadi pada seseorang yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suara hati, dan perilaku seseorang. Mental illness ini banyak jenisnya, seperti gangguan kecemasan, bipolar, dan depresi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai mental illness rentan terhadap generasi muda. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada dua rekan saya, yaitu Mbak Anggi dan Mbak Laila. Untuk Mbak Anggi dan Mbak Laila, saya persilahkan. Oke, thank you moderator. Selamat siang dan selamat datang di podcast Andragogi. Oke, perkenalkan saya Anggiriska Octavia dan teman saya Siti Laila Nurrohma. Di sini ada dua narasumber hebat dari fakultas ternama di Jawa Timur. Narasumber yang pertama ada Kak Aulia Isnaini Fariski dari Universitas Negeri Malang. Prodi apa Kak? Kak Aulia? Prodi pendidikan nih Pak. Waduh, bakal jadi guru nih ya Kak ya? Iya. Oke, dan narasumber yang kedua ada Kak Hayuning Dias Pangastuti dari Universitas Brawijaya. Prodi apa Kak Hayuning? Saya dari prodi sosiologi. Oh, prodi sosiologi ya. Waduh, keren-keren ya narasumber kita kali ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas hal sederhana tentang mental illness di kalangan generasi muda. Dan di sini ada dua narasumber hebat yang akan berbagi cerita tentang mental illness itu apa sih? Penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune di podcast Andragogi. Sebelumnya apa sih mental illness itu? Menurut yang kita baca, mental illness itu suatu penyampaian perasaan yang berbeda seperti kecemasan yang berlebih, ada perasaan janggal, bahagia yang berlebihan, pikiran yang aneh-aneh mulai muncul, ketakutan, dan dia menganggap kalau dirinya itu beda dari orang lain. Ada juga yang bilang kalau mental illness itu gangguan mental, perilaku, emosional yang dapat menyulitkan orang mental illness itu susah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti cara berpikir dia, cara berkomunikasi, ketahanan psikologisnya, dan juga rasa percaya dirinya. Kita merasakan keterbeban. Mungkin saja kita di masa pandemi saat ini, kita merasakan yang namanya mental illness. Seperti kita yang merasakan keterbebannya tugas daring, lingkungan yang kurang mendukung untuk melakukan belajar online, entah lingkungan yang bising ataupun lingkungan yang sulit dalam mendapatkan sinyal. Dan orang Indonesia menstigmakan kalau mental illness itu orang gila. Di sini saya mau bertanya kepada dua narasumber hebat kita kali ini. Untuk Kak Hayuning dan Kak Aulia, menurut kalian apa sih mental illness itu dan kenapa
Kenapa sih kita perlu menyadari untuk menjaga kesehatan mental kita? Oke, saya mulai untuk Kak Aulia menyampaikan pendapatnya. Saya itu kok mental illness itu gangguan yang terjadi pada jiwa manusia. Untuk mental illness itu bisa jadi kayak frustasi, bipolar. Terus kalau menurut saya, kenapa kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental itu terletak pada jiwa manusia, dan sebenarnya jiwa sendiri merupakan fungsi dari manusia. Fisik itu hanya media untuk jiwa untuk hidup di bumi. Jadi ketika manusia mengalami gangguan mental, maka akan mempengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami stres dampak pada kesehatan. Seperti itu ya. Jadi mental ini tuh banyak jenisnya ya, Tak ya. Ya, Kalau pendapat dari Kak Hayuni tentang mental illness itu apa sih, Kak? Kalau menurut saya itu mental illness itu dapat saya katakan sebagai penyakit dalam batin atau jiwa seseorang. Nah, mungkin kalau misalnya merujuk pada pertanyaan kedua, kenapa kita semua harus aware kepada mental illness, karena mungkin seperti dalam istilah yang sering kita dengar, mensana in corpore sano, terdapat jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat, atau sebaliknya. Ya, benar. Kalau saya salah, mohon dibenarkan. Nah, menurut istilah tersebut kan kalau misalnya kita punya tubuh yang sehat saja itu nggak cukup, tapi kita juga harus punya jiwa yang sehat. Nah, dalam hal ini makanya kita harus lebih aware lagi terhadap mental illness seperti itu. Bagaimana sih peran kalian kelak dalam memahami kesehatan mental itu? Kan kalau Kak Aulia ini nanti bakal menjadi guru atau seorang pendidik kan ya, itu bagaimana sih cara melihat ada muridnya yang mengalami kesehatan mental atau mentalnya bagaimana? cara saya sebagai pendidik untuk memahami kesehatan mental serta diri saya dengan cara melihat pada perubahan kebiasaan, penurunan nilai, hingga perubahan ekspresi. Setelah itu mungkin saya bisa mengajak mengobrol dengan peserta didik tersebut atau menyarankan peserta didik tersebut menemui guru BK untuk ditindaklanjuti. Kalau muridnya itu gangguan mental karena faktor obat-obatan tuh gimana sih, Kak? Cara kakak itu memahami kesehatan mental murid? Kalau untuk obat-obatan ya itu agak sulit karena obat-obatan itu lebih bersifat adiktif. Jadi kita sebagai guru kalau untuk menangani juga agak sulit ya. Kita harus menanamkan perasaan agar dia berubah dari dalam dirinya sendiri. Kita enjoy aja, Kak ya. Iya. Oke, untuk Kak Hayuning sekarang, bagaimana nanti kan kakak akan terjun ya ke masyarakat langsung, memahami masyarakat yang memiliki banyak karakteristik mengenai kesehatan mental, itu gimana? Kalau menurut yang sudah saya pelajari di semester-semester sebelumnya, jadi ada suatu teknik dari tokoh Emil Durkheim itu bilang kalau misalnya nggak cuma masyarakat yang bisa mempengaruhi individu, tapi individu juga dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, dalam hal ini kan sosiologi itu hanya bisa mempelajari masyarakatnya, tidak bisa secara objektif ke individu-individunya. Jadi kalau saya sebagai sosiolog mungkin hanya bisa memahami sekedar fenomena dan
apa yang hanya bisa terjadi di masyarakat pada saat itu. Jadi lingkungan itu yang kemudian bagaimana bisa membentuk individu seperti itu. Jadi kita bukan posisi kita gitu ya, memahami atau memberi solusi pada orang yang mental illness itu. Kalau memberi solusi mungkin masih saya katakan bisa, cuman kalau untuk seperti tadi yang kasusnya Anda sebutkan terhadap narasumber satunya, yang kalau Anda bilang itu seseorang yang terkena ketergantungan terhadap obat-obatan, mungkin itu bukan lagi kapasitas kita atau kita sebagai sosiolog atau mungkin Mbak Aulia sebagai pendidik, melainkan udah jadi kapasitas psikolog atau psikiatris. Seperti itu. Oke, di sini faktor mental illness itu apa sih? Hal yang paling umum adalah kecewa. Banyak ekspektasi tapi realitanya pahit. Ada juga yang dari keluarga. Berharap keluarga paham dengan kondisi seseorang mental illness tetapi malah memperparahnya. Berharap teman selalu ada di posisi kita, tapi kan mereka punya masalah sendiri. Berharap ada orang yang paham dengan kondisi mental illness saat ini, yang pegang tangan kita dan bilang, "Don't you worry, I'm here with you." Mereka bilang, "Aku tuh hidup buat apa?" Pertanyaan yang itu mulu dan bertanya pada diri sendiri. Menurut kalian, bagaimana sih caranya biar kita mengungkapkan sesuatu atau curhat tanpa mementingkan stigma orang? Ih, cuma gitu aja dibesarin, cuma gitu aja baperan. Menurut kalian itu bagaimana? Silahkan dijelaskan, dimulai dari Mbak Aulia. Menurut saya, untuk dapat mengungkapkan permasalahan terjadi, kita membutuhkan seorang yang sangat kita percaya atau orang yang memiliki kemampuan di bidang tersebut seperti psikolog, karena kembali lagi tidak semua orang paham tentang pentingnya menjaga mental orang lain. Tidak semua orang kuat dengan diberikan beban seperti itu. Kalau menurut Mbak Hayuni, semua gimana? Kalau menurut saya mungkin sebelum ke psikiatris tadi atau ada tindakan lebih lanjut, mungkin kita bisa introspeksi diri sendiri dengan melakukan pembentukan mindset baru. Jadi kita punya goals baru, terus kita punya harapan baru atau pemikiran baru. Jadi dari situ kita mungkin bisa lebih ini ya. Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana sih caranya biar kita mengungkapkan sesuatu? Iya. Iya, maaf ya, agak nggak fokus. Nah, setelah kita punya mindset yang baru tadi, kita kan akhirnya punya pikiran yang seperti ini loh. Kita kan nggak bisa mengontrol orang banyak. Jadi yang kita kontrol, yang bisa hanya kita kontrol itu kan cuma diri kita sendiri. Jadi kita ya hidup selayaknya kita aja dengan apa yang bisa kita atur, nggak perlu kita pedulikan dengan apa yang orang lain bicarakan. Mungkin sesekali perlu melihat apa yang orang pikirkan tentang kita, cuman misalnya kita hanya berpandangan dari bagaimana orang memikirkan kita, mungkin kita juga nggak, akhirnya lupa sama tujuan dan pemikiran yang dari diri kita sendiri. Pendapat kalian tuh gimana sih solusi atau preventifnya sebagai seorang pemuda dan Anda juga memiliki peran di dalam masyarakat dalam kesehatan mental atau mungkin punya pengalaman mengenai mental illness dan protektif terhadap diri Anda sendiri? Kalau boleh bisa diceritakan biar mendapat pemahaman para silakan Mbak Aulia. Menurut saya, tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan bercerita dan berbagi keluh kesah dengan orang lain, karena dengan berbagi permasalahan tersebut kita dapat membuang sedikit tekanan
tantangan yang ada dalam diri kita dan dapat mencari solusi bersama-sama. Untuk mengatasi mental illness bisa dilakukan dengan pergi ke psikolog seperti ya orang yang ahli seperti itu, karena mental illness ini sesuatu yang tidak dapat dilihat kan, dan hanya dapat dirasakan, jadi lebih susah mungkin untuk mengobati. Baik, menurut Mbak Hayuni, kalau menurut saya mungkin tindakan preventif yang bisa kita lakukan, yang kita ini notabene-nya bukan seorang psikiater atau psikolog, mungkin yang bisa kita lakukan itu dengan peduli dengan lingkungan sekitar. Terus juga seperti yang dikatakan Mbak Aulia tadi, dengan bercerita dan berbagi kisah. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri itu banyak loh sebenarnya orang yang membutuhkan pertolongan atau bisa disebut dengan reach out. Karena kalau misalnya tunggu mereka yang cerita terhadap kita itu kayak apa ya? Mungkin kita takutnya terlambat gitu loh. Jadi seseorang itu bisa saja melakukan suicide atau committing suicide. Jadi sebelum seperti itu kita hendaknya tuh lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin orang di sekitar kita itu yang kelihatannya senang, kelihatannya tidak punya masalah, justru mereka yang paling menyimpan kesedihan yang paling dalam gitu. Jadi kita harus memahami kondisi, misal contohnya kondisi teman kita gitu ya, harus memahami lebih, tahu lagi agar sesuatu yang itu nggak terjadi. Seperti kayak ya ada yang orang mental illness itu orang yang mereka meminum sesuatu yang mereka ingin, mereka itu nggak ada di dunia ini gitu. Seperti itu jadi Kak ya. Iya, juga lebih ini sih, mungkin kalau misalnya orang mungkin kalau nggak ada tanda-tanda ya, kita kan nggak bisa membaca lebih lanjut gitu loh, orang ini kenapa ya, orang ini kenapa gitu. Cuman dan ada juga orang yang kayak nggak suka terlalu dipedulikan. Jadi kayak bener-bener kita tuh harus tahu, seenggaknya kita tahu gitu loh, walaupun kita bukan itu tadi, bukan orang yang ahli seperti psikiatris dan psikolog, seenggaknya kita tahu bagaimana caranya kayak mericas mereka juga. Kamu gimana, baik-baik aja kan, atau mungkin dia punya permasalahan sebelumnya, mungkin kamu bisa tanyakan atau kita bisa tanyakan gitu, yang soal kemarin gimana, sudah selesai atau belum gitu. Oke, mungkin ada pengalaman nih dari Kak Aulia atau Kak Hayuni, mungkin temannya gitu, yang mungkin mereka ada yang mungkin mentalnya atau emosionalnya itu mereka terganggu gitu. Bisa diceritakan dan berbagi pengalaman untuk podcast Under ini kali ini. Saya untuk Kak Aulia, bagaimana Kak? Pengalaman tentang orang sekitar yang punya mental illness. Sebenarnya kalau ada sih temen ya, dia itu sebenarnya yang kayak tadi jelas diceritain sama Mbak Ayu, dia itu kayak yang ketawa ketiwi, ternyata dia punya masalah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba cerita. Cuman kan kalau orangnya yang emang ketawa ketiwi terus gitu, kita nggak bisa ngedetek ya. Ya. Terus ada juga beberapa yang sebenarnya anak ini dulu tuh gak kayak gampang terus kesah gitu, kayak gampang cerita gak ada masalah apa. Cuman kan memang masyarakat ini agak sedikit gimana gitu ya kalau berhubungan sama mental orang. Jadi mereka itu kadang sering ngejudge gitu. Jadi kan kalau anak itu sering cerita, itu kadang diomongin, kamu itu kok tambah terus sih. Nah,
hal itu sih yang bisa membuat anak tersebut yang akhirnya kayaknya masalahku nggak berat-berat amat, kayaknya aku nggak usah cerita sih. Jadi ya gitu, mungkin untuk orang-orang harusnya lebih dikurangi ya ngomong kayak gitu, hanya takaran kekuatan mental seseorang itu sebenarnya nggak sama. Mungkin menurut kalian itu menurut air gitu, tapi belum tentu buat anak itu bisa di handle sendiri gitu. Oke, seperti itu. Kalau dari Kak Hyuning sendiri gimana sih Kak? Mungkin ada teman atau apa? Ya mungkin teman. Kalau Ya menurut Kak ya, gimana sih? kalau pengalaman dari saya sendiri itu lebih ke orang-orang itu yang khususnya tuh yang ini ya, yang agak lebih berumur, biasanya kan mereka tuh udah nggak paham mengenai hal baru seperti ini tuh. Mereka udah kayak biasalah, gak usah dianggap remeh, kamu tuh cuma gini, kamu nggak usah mikirin segitunya, nanti juga hilang sendiri, nanti kamu juga senang sendiri. Nah kayak gitu-gitu itu yang menurut aku tuh masih susah gitu loh diubah. Apalagi kan itu yang punya pemikiran kayak gitu tuh rata-rata orang yang mungkin tua atau sepuh, karena mereka udah nggak, mungkin pendidikannya masih rendah, atau mungkin mereka tuh kayak membandingkan seperti di zaman dulu gitu loh, yang mereka tuh nggak perlu memikirkan sebegitunya soal mental illness gitu. Dengan sekarang gitu banyak tekanan yang didapatkan sama generasi kita, cuman mereka tuh nggak tahu gitu loh. Saya kayak gitu. Oke. Kalau mental illness itu orang gila apa bukan sih Kak? Menurut Kakak Aulia, orang gila apa bukan sih mental illness itu? Saya bukan orang gila ya, karena tidak semua orang yang mentalnya terganggu itu gila. Bisa saja kan dia cuma stres atau yang tadi kayak bipolar atau itu loh, yang dia nggak bisa lihat barang berantakan, itu masuk ke mental illness nggak sih? Kalau nggak salah ya. Gimana Kak? Itu loh orang-orang yang kan ada penyakit orang-orang yang nggak bisa lihat barang berantakan, itu apa namanya? Iya ada, cuman kayak aku lupa namanya. Iya masuk ke mental illness juga. Sama kayak klepto kan yang suka ngambil barang, itu termasuk ke mental illness juga. Oke. Dari Kak Hyuning sendiri, mental illness itu menstigmakan kalau di Indonesia itu orang gila. Bagaimana menurut Kakak? Kalau stigma yang kayak gitu itu loh yang bikin orang tuh jadi ragu-ragu mau pergi ke psikiatris atau psikolog, atau sekedar minta bantuan ke temannya, karena kasar nggak sih mungkin orang yang meskipun logikanya ya kita itu yang terganggu mentalnya gitu, jiwanya sebenarnya sakit jiwa kan, cuman kayak terkesan kasar aja orang gila yang dengan kok di pikiran kita tuh orang gila yang seperti nggak bernalar, terus kayak di jalan itu keleleran gitu loh. Nah sementara kan kalau misalnya kita terkena mental illness itu kan kita masih bisa berpikir dengan normal gitu loh, sebenarnya masih bisa tertolong gitu. Kalau orang gila itu kan kesannya kayak seperti itu gitu loh, nggak sopan jadinya. Mungkin bukan dikatakan sebagai orang gila ya, kesannya kasar gitu. Janganlah. Jadi bukan orang gila ya Kak ya. Jadi
bagi orang Indonesia itu stigma kan emang kalau mental itu orang gila. Tapi kalau pengetahuan saya sih mental kalau orang bukan gangguan jiwa, tapi biasanya itu disebut disorder. Bukan gangguan jiwa, bukan orang gila. Ada pengalaman dari mahasiswa X gitu ya, saya cerita sedikit. Dia mengalami yang namanya mental illness, tapi nama latinnya itu dysania gitu. Dysania itu kayak penyakit tapi dia ada kelas gitu, ada kelas pukul 7 pagi. Dia udah ditelepon sama temennya, tapi dia mengabaikan teman-temannya dan dia kembali ingat tidur lagi. Dan dia tidak mengikuti perkuliahan di hari itu, di pukul itu. Nah, di situ dia itu disebut mental illness, tapi jenisnya dysania karena kecintaannya pada tempat tidurnya. Tuh Kak, mungkin ada teman kakak yang seperti itu, mental illness tapi jenisnya dysania. Mungkin ada yang di kampusnya atau mungkin di sehari-hariannya. Itu kakak dalam menyikapi teman kakak yang seperti itu, apa harus ke rumahnya digedor-gedor gitu, apa nggak dibilangin kamu nggak boleh gitu, kamu harus menghargai uang orang tuamu, kamu harus menghargai diri kamu sendiri dan IPK kamu kelak. Itu bagaimana? Dari Kahim dulu deh. Mungkin kalau saya yang punya teman seperti itu, yang pertama-tama kalau saya tahu ya kalau dia seperti itu, mungkin yang akan saya lakukan adalah, karena kalau misalnya kita memberikan nasihat itu mungkin awal-awal masih bisa ya, atau motivasi itu kayak kamu jangan kayak gini, atau kamu harus punya kemauan atau niat gitu loh, kalau misalnya kamu kayak gini gimana terus sama pendidikanmu gitu kan. Itu mungkin awal-awal di dianya mungkin masih mengena gitu loh, cuman lama-lama kan, apalagi saat kita tahu kalau misalnya ini tuh suatu mental illness, mungkin kan udah nggak bisa ditangani dengan sekedar nasihat aja kan. Jadi menurut saya kayak gitu tuh perlu dilakukan terapi mungkin gitu, karena kalau udah kayak gitu itu apa ya istilahnya, cuma nasihat aja itu nggak akan mungkin masuk ke dia Ya. Betul. Oke, dari Kak Aulia, bagaimana Kak? Respon Kalau Kak? menurut saya, selain dari yang tadi dinasehati sama diajak terapi, mungkin sekalian saya ajak ngekos bareng. Jadi bisa dibangun sekalian, ayo kuliah. Hanya kan dibilang nggak bisa. Terus kalau dia semuanya nggak mau diajak terapi atau dia, loh aku kok gila, seumpamanya pikirannya dia gitu, jangan sekalian aja gitu, biar dia bisa bangun. Soalnya kan kalau alarm juga nggak bisa itu. Pesan bayari kosnya juga ya Kak ya? Enggak, taruhan. Oh ya. Oke. Oke, terima kasih dari kedua narasumber kita, narasumber hebat dari dua universitas ternama di Jakarta. Thank you Kak Aulia dan Kak Hayuning sudah berbagi kisah yang menarik untuk mendengar podcast hari ini. Jadi kesimpulannya yang dapat ditarik bahwa mental illness itu bukan berarti orang gila ya. Iya. Enggak kok. Jangan pernah memendam perasaan sendiri karena itu tidak baik untuk kesehatan. Lakukan sesuatu
sesuatu yang disukai untuk menghilangkan rasa jenuh dan suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam podcast ini, kita harap seseorang bisa menerima kondisi kamu yang sekarang, dan juga setelah kalian dengar podcast ini, mood kalian semakin membaik. Baik. Oke. Semangat ya untuk Kak Hayuning dan Kak Aulia. Terima kasih. Semangat juga untuk kalian yang masih mau bertahan hidup, yang masih kuat, sabar, tabah, yang masih mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Kalian hebat, kita semua hebat. Jangan nyerah. Kita yakin kamu dan kita pasti berubah. Oke, thank you Kak Hayuning dan Kak Aulia dalam Sama-sama. tanggapannya. Akhir kata kita, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan pada moderator. Baik, terima kasih atas tadi bincang-bincangnya. Terima kasih untuk narasumber kita Mbak Aulia sama Mbak Hayuning. Terima kasih atas waktunya sudah mau direpotkan untuk podcast hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Aulia dan Kak Hayuning.